Bismillah. Qala Syekhu al-Imam Abu Ja'far Al-Warraq At-Tahawi rahimahullah ta'ala, wa kullu ma jaa, dan setiap sesuatu jaa yang datang, fi dzalika, dalam demikian itu, ru'yatullah. Kembali kepada sebelumnya, minal hadis sahih, dari hadis yang sahih, anir rasuli, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa, maka bermula dia kullu ma, kama qala, sebagaimana qala, telah berkata oleh Rasulullah. Wa ma'nahu, dan maknanya al-hadis sahih, ala ma, atas apa, arada, yang berkehendak oleh Rasulullah. La tadkhulu, tidak masuk oleh kita, fi dzalika, dalam demikian itu, al-hadis sahih, muta'awwilina, halnya mentakwil oleh kita, bi'ara'ina, dengan pendapat-pendapat kita, wala mutawahhimina, dan tidak berprasangka oleh kita, bi'ahwa'ina, dengan hawa nafsu kita. Pernyataan Imam Tahawi ini masih menyangkut dengan pembahasan sebelumnya terkait ru'yatullah. Nah, pada bahasan sebelumnya Imam Tahawi mengatakan bahwa ru'yatullah itu hak. Bagi penghuni surga, bi ghairi ihatatin wala kaifiyah, tanpa meliputi dan tanpa sifat-sifat benda. Artinya Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Tidak dikatakan bagi Allah di dalam surga, juga tidak dikatakan baginya di luar surga. Penghuni surganya yang ada di dalam surga, mereka melihat Allah dengan mata kepala mereka, tanpa bentuk, tanpa tempat, tanpa arah. Tidak seperti kita melihat sesama kita yang mesti memiliki tempat atau arah. Ada kalanya di hadapan, di samping kanan atau samping kiri. Penghuni surga melihat Allah tidak seperti demikian itu. Nah, beberapa dalil dari Al-Quran sudah kita baca kemarin dari tulisan Imam Tahawi sendiri. Di antaranya firman Allah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nah, kemudian Imam Tahawi mengatakan terkait beberapa hadis yang membicarakan tentang ru'yatullah, dari hadis-hadis sahih, itu wajib kita imani kebenarannya. Nah, hanya saja dalam memahami hadis-hadis sahih tersebut, itu yang menyangkut ru'yatullah, bukan dalam
makna sifat-sifat benda. Nah, ini yang dimaksud oleh Imam Tahawi. Beliau mengatakan la nadkhulu fi dzalika mutaawwilina bi ara'ina wala mutawahhimina bi ahwa'ina. Beliau mengatakan la nadkhulu fi dzalika mutaawwilina, kita tidak boleh masuk dalam masalah ru'yatullah halnya mentakwil oleh kita dengan pendapat-pendapat kita. Bukan artinya beliau anti takwil, bukan beliau anti takwil, justru beliau menetapkan takwil. Itu terbukti dari beberapa pernyataan beliau di dalam akidah Hawiyah ini, akidah Ahlus Sunnah yang beliau tulis ini. Ada banyak ungkapan-ungkapan yang memberikan makna kepada takwil. Misalkan diantaranya beliau menegaskan bahwa Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Beliau mengatakan la tahwihil jihatus sittu kasairil mubtada'at. Allah tidak diliputi oleh tempat dan arah. Ini otomatis merupakan pemahaman takwil terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Nah, Imam Tahawi dalam pernyataannya ini la nadkhulu fi dzalika mutaawwilina bi ara'ina, artinya hendak menegaskan bahwa terkait ru'yatullah jangan difahami dengan gambaran, pikiran atau hayalan. Maksudnya itu, jangan difahami terkait ru'yatullah bahwa penduduk surga melihat Allah lalu ditetapkan adanya tempat bagi Allah, apa di atas atau di depan atau di samping atau di dalam surga atau di luar surga. Nah, tidak boleh ditetapkan seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud hendak diungkapkan oleh Imam Tahawi, la nadkhulu fi dzalika ay fi ru'yatillah mutaawwilina bi ara'ina wala mutawahhimina bi ahwa'ina. Jadi bukan berarti beliau anti takwil, oleh karena takwil itu sabitun anis salaf. Takwil itu telah benar adanya dari para ulama salaf, bahkan sebelum Imam Tahawi. Imam At-Tahawi dari kalangan para sahabat memberlakukan takwil seperti Abdullah bin Abbas. Imam Tahawi wafat tahun 321 Hijriyah. Wafat tahun berapa? 321 Hijriyah. Imam Bukhari wafat sebelum Imam Tahawi. Imam Bukhari Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Imam ahli hadis, wafat tahun 256 Hijriyah. Nah, Imam Bukhari ini dalam kitab sahihnya mengutip takwil, dan beliau sendiri memberlakukan takwil terhadap ayat-ayat mutasyabihat, yaitu firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 88. Firman Allah menyebutkan kullu syai'in halikun
illa wajhahu. Ditakwil oleh Imam Bukhari illa wajhahu ay illa mulkahu. Kullu syai'in, setiap sesuatu halikun itu akan binasa, illa wajhahu ay illa mulkahu, kecuali kekuasaan atau kerajaannya Allah tidak akan punah, tidak akan binasa. Nah, al-wajh dalam ayat ini ditakwil oleh Imam Bukhari dengan makna apa? Al-mulk. Apa artinya al-mulk? Kerajaan atau kekuasaan. Takwil bukan? Takwil. Demikian pula dikutip oleh beliau takwil Imam Sufyan Ats-Tsauri, juga para ulama dari kalangan para sahabat. Nah, sehingga Imam Tahawi ketika mengatakan la nadkhulu fi dzalika mutaawwilina bi ara'ina, kita tidak boleh berlakukan takwil dalam masalah ru'yatullah ini, bukan artinya beliau anti takwil. Nah, tetapi apa? Beliau hendak menegaskan terkait ru'yatullah jangan difahami dalam makna sifat-sifat benda. Jangan dihayalkan, digambarkan, difikirkan. Paham tidak ya? Nah, ini yang dimaksud oleh Imam Tahawi. Jadi kata beliau, wa kullu ma jaa fi dzalika fil minal hadis sahih anir rasul, setiap apa yang datang terkait ru'yatullah ini daripada hadis sahih dari Rasulullah, fahuwa kama qala wa ma'nahu kama arada, maknanya seperti apa yang dikehendaki oleh Rasulullah, kita serahkan kepada Rasulullah. Kata beliau, la nadkhulu fi dzalika mutaawwilina bi ara'ina, jangan difahami ru'yatullah tersebut dalam makna sifat-sifat benda, jangan digambarkan, jangan dihayalkan, jangan difahami seperti kita melihat kepada sesuatu daripada makhluk ini. Itu dia yang dimaksud. Paham? Nah, jadi jangan salah paham ini, karena kadang ini perkataan Imam Tahawi ini oleh orang-orang Wahabi jelek dijadikan dalil, landasan untuk mengingkari takwil. Imam Tahawi tidak anti takwil. Takwil itu ada dua. Takwil itu ada dua. Takwil ijmali dan takwil tafsili. Takwil ijmali itu memalingkan teks zahir daripada mutasyabihat dari maknanya, makna harfiahnya, tanpa menentukan makna tertentu. Tanpa menentukan makna tertentu. Yad kita serahkan kepada Allah, disebutkan dalam Al-Quran, disandarkan kepada Allah. Yadullahi, kita menetapkan ada penyebutan kata yad dalam Al-Quran disandarkan bagi Allah, tetapi itu bukan dalam makna anggota badan, bukan dalam makna sifat benda. Allahu a'lamu bimuradih, yang jelas kita beriman, tetapi itu bukan dalam makna sifat benda. Nah, ini namanya tawil apa? Ijmali. Tawil ijmali. Tawil tafsili yaitu dengan menentukan makna tertentu bagi teks mutasyabihat tersebut yang masih dalam kandungannya, memalingkan makna zahirnya dengan menentukan makna tertentu bagi teks mutasyabihat tersebut yang masih dalam kandungannya,
Yang dimaksud dalam bahasa Arab itu satu kalimat bisa mengandung makna banyak. Karena itulah disebut mutasyabih, mengandung beberapa makna lebih dari satu makna. Seperti kata yad itu tadi dalam bahasa Arab itu banyak maknanya, puluhan. Nah, salah satunya al-yad dalam makna al-ahd, dalam makna janji. Nah, sehingga para ahli tafsir mengartikan yadullah fawqa aydihim ay ahdullah, janji Allah. Oleh karena ayat ini berbicara terkait masalah bayat. Yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran azima. Di konteksnya ayat ini berbicara tentang bayat, sehingga yadullah dalam ayat ini dimaknai oleh para ahli tafsir dengan takwil tafsili dengan makna ahdullah. Nah, ini namanya apa? Takwil tafsili. Imam Tahawi tidak mengingkari takwil ini juga takwil ini, karena dua-duanya dipakai oleh para ulama salaf dan oleh para ulama khalaf. Dan dalam memahami teks-teks mutasyabihat wajib mempergunakan takwil, tidak boleh difahami dalam makna zahir. Wajib dengan apa? Takwil. Wajib dengan takwil, baik dengan cara atau metode takwil ijmali atau takwil tafsili. Paham? Lanjut. Fa innahu, maka sesungguhnya masalima, tidaklah selamat oleh seseorang fi dinihi, dalam agamanya, illa, kecuali man, seorang, sallama, yang berserah, oleh man, lillahi, bagi Allah azza wa jalla, wa li rasulihi, dan bagi rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa radda, dan mengembalikan ilma mashtabaha alaihi ila alimihi. Waradda, dan mengembalikan ilma, pengetahuan, sesuatu, ishtabaha, yang samar, alaihi, atasnya seseorang, ila alimihi, kepada yang mengetahuinya. Ini pondasi Islam. Karena itulah maka Islam disebut Islam yang maknanya al-khudu' wal inqiyad. Al-khudu' wal inqiyad artinya tunduk dan patuh, mengikuti. Al-khudu' tunduk, artinya berserah. Wal inqiyad, dan mengikuti, patuh. Nah, di dalam ajaran agama kita ini, kita dituntut untuk patuh terhadap segala apa yang ada di dalamnya daripada ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala apapun yang diberitakan oleh Rasulullah itu benar, hak adanya, termasuk dalam hal ini adalah ru'yatullah. Bahkan Syekh Ad-Dardir dalam Al-Kharidatul Bahiyah mengatakan apa? Wa kullu ma ja'a minal bashiri min kulli hukmin sara qad-daruri. Masya Allah.
ayamtawi fi kalimatil islami ma qad madha min sairil ahkami wa kullu ma jaa minal bashiri, dan setiap apa yang datang dari Rasulullah membawa kabar gembira, min kulli hukmin, dari setiap hukum atau ajaran dalam agama ini, shara qad-daruri, shara telah menjadi qad-daruri, seperti perkara yang pasti. Artinya daruri itu kebenarannya tidak dapat tertolak. Daruri namanya, kepastiannya itu betul-betul pasti yang tidak dapat tertolak. Kebenaran daruri itu nggak pakai mikir lagi udah. Orang ketika disebut misalkan ini namanya daruri, pasti yang nyata, betul-betul yang nyata, sehingga orang memahaminya tanpa harus berpikir. Ketika dikatakan es, orang paham es itu apa? Dingin. Api panas, daruri itu namanya. Nggak pakai mikir lagi udah. Daruri. Nah, hukum-hukum dalam ajaran agama ini, apa yang dibawa oleh Rasulullah, seperti itu adanya daruri. Nah, karena itulah maka Imam Tahawi di sini mengatakan fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi wa li rasulihi, berserah kepada Allah dan menerima segala apa yang datang dibawa oleh Rasulullah dari Allah dalam ajaran-ajaran agama kita ini. Wala tasbutu qadamun, dan tidaklah tetap qadamun fil islami. Di hafalan saya itu ada fi-nya, itu bisa ada fi-nya. Wala tasbutu qadamun fil islami, dan tidak tetap qadamun oleh kaki fil islami, dalam Islam. Maksudnya apa? Keyakinan, tekad dalam Islam, illa ala zahrit taslimi wal istislami, kecuali di atas kenyataan taslim, berserah, wal istislam, dan tunduk. Nah, jadi sifat atau bahkan pondasi dalam Islam, orang-orang muslim mukmin di dalamnya dituntut untuk apa? Tunduk dan mengikuti segala aturan yang ada di dalamnya daripada ajaran-ajaran agama ini. Nah, terkait ru'yatullah juga demikian adanya. Terkait ru'yatullah juga demikian. Wajib kita imani adanya, kebenarannya, dengan tanpa digambarkan, difikirkan atau diserupakan dengan cara kita melihat kepada makhluk. Nggak boleh. Ru'yatullah bukan dalam makna sifat-sifat benda. Melihat kepada Allah bukan berarti seperti kita melihat manusia atau benda-benda lainnya. Peristiwanya seperti apa? Peristiwanya seperti apa? Nah, Allah Maha Tahu. Kita serahkan kepada Allah. Jangan dikatakan caranya. Jangan katakan caranya bagaimana. Jangan mengatakan itu, tapi peristiwanya bagaimana.
kita serahkan kepada Allah. Kalau dikatakan caranya berarti menetapkan sifat kebendaan. Tapi kita katakannya apa? Caranya, peristiwanya bagaimana kita serahkan kepada Allah. Peristiwanya terkait ru'yatullah tersebut kita serahkan kepada Allah. Beriman terhadap sesuatu, itu ada beberapa metode untuk sampai kepadanya. Imam An-Nasafi dalam akidah An-Nasafiyah, yang juga di dalamnya penjelasan akidah ahli sunnati wal jamaah, mengatakan di antara metode untuk meraih kebenaran adalah al-khabarul mutawatir. Al-khabar al-mutawatir, berita yang mutawatir. Al-khabaru al-mutawatir. Terkait ru'yatullah ada khabar mutawatir yang datang sampai kepada kita. Khabar mutawatir itu adalah khabar yang diberitakan oleh orang yang banyak dalam setiap generasi atau mata rantainya atau tingkatannya, yang dari karena sangat banyaknya orang-orang yang meriwayatkannya, mustahil mereka sama-sama sepakat untuk berdusta. Nah, khabar terkait ru'yatullah ditetapkan oleh Al-Quran, dan Al-Quran itu mutawatir. Quran mutawatir ditetapkan oleh Al-Quran. Di antaranya itu tadi dalam firman Allah, wujuhun yawmaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ayat ini menegaskan tentang adanya peristiwa ru'yatullah. Ayat lain dalam Al-Quran firman Allah, kalla innahum an rabbihim yawmaidin lamahjubun. Mereka orang-orang kafir nanti di hari akhir dari Tuhan mereka betul-betul terhijab, mereka tidak dapat melihat kepada Allah. Kata Imam Syafi'i, ayat ini pemahamannya, kalau orang kafir tidak melihat kepada Allah, tidak dapat melihat, maka berarti orang mukmin dapat melihat. Nah, itu namanya apa? Mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikannya. Nah, Al-Quran mutawatir. Lalu hadis-hadis juga banyak yang sahih yang menetapkan terkait adanya ru'yatullah ini. Paham tidak ini? Nah, sehingga kebenaran ru'yatullah ini sabitatun bin nassi syar'iyyi, dengan nas syara'. Demikian pula ru'yatullah ini dapat diterima oleh akal.
dapat diterima oleh akal, dapat diterima oleh akal. Jaizun aqlan, dapat diterima oleh akal. Mengapa? Karena Allah itu maha ada, dan setiap yang ada sahha ayyura. Allah mawjud, Allah maha ada, dan setiap yang ada itu sahha ayyura, sah bahwa dia dapat dilihat. Karena itu Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam Jawharatul Tauhid apa? Wa minhu ayyunzura bil absari lakin bila kaifin walan hisari lil mu'minina idh bijaiz unliqat hadha walil mukhtari dunya sabata. Tuh dalam bait syairnya. Wa minhu, dan darinya perkara jaiz aqli, ayyunzura bil absari, bahwa Allah dapat dilihat dengan pandangan mata. Lakin akan tetapi bila kaifin walan hisari, dengan tanpa sifat benda dan tanpa tempat. Tuh begitu. Lil mu'minin, bagi orang-orang mukmin. Idh bijaiz unliqat hadha walil mukhtari dunya sabata. Adapun ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang Nabi Musa, bahwa Nabi Musa memohon kepada Allah untuk dapat melihat kepadanya, lalu turun wahyu, innaka la tarani, qala la tarani, qala la tarani. Allah berfirman, engkau wahai Musa, la tarani, tidak akan dapat melihat aku. Lan di sini linafyi, tetapi lan di sini tidak boleh dikatakan litabid, seperti pemahaman. Sebenarnya di dalam ilmu nahwu kadang ini dikatakan lan itu harfu nasbin wa nafyin, kadang disebutkan wa ta'bid, untuk selamanya. Itu sebenarnya paham itu dari Mu'tazilah itu, karena paham Mu'tazilah menafikan ru'yatullah, sehingga kata mereka ayat ini la tarani menetapkan Allah tidak bisa dilihat. Nah, para ulama kita, ulama Ahlus Sunnah, mengatakan yang dimaksud oleh ayat ini fid dunya. Yang dimaksud oleh ayat ini apa? Fid dunya, di dunia. Karena itulah Imam Malik Ibn Anas berkata apa? Innama yura al-baqi bil ainil baqiyah. Allah maha kekal, sehingga Allah yang maha kekal hanya dapat dilihat oleh mata yang juga kekal. Adapun mata di dunia ini, itu mata apa? Mata yang akan binasa, al-ainul faniyah, mata yang akan binasa. Allah hanya dilihat oleh mata yang kekal, karena Allah maha kekal. Innama yura al-baqi bil ainil baqiyah. Tuh, demikian diungkapkan oleh Imam Malik. Tete. Paham dik? Paham tidak? Oh, manggut ya. Paham berarti. Paham berarti benar. Paham semua? Paham dikit dik? Hah? Wallahu a'lam bishawab.